Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berupaya menyediakan ketersediaan pangan dengan memastikan 3 pilar pangan berjalan beriringan. Ketiga pilar itu adalah memastikan ketersediaan pangan, memastikan keterjangkauan atau akses pangan, dan memastikan pemanfaatan atau konsumsi pangan. Untuk memastikan ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten melakukan pemantauan harga setiap hari. Ada enumerator di setiap kabupaten kota yang setiap hari mencatat dan memantau harga dan ketersediaan pangan. Bila ada pangan yang langka, maka akan segera dicarikan solusinya. Untuk jangka panjang, setiap tahun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten juga menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat selama setahun. Meski fluktuasi harga terus terjadi, terutama pada harga beras, namun secara keseluruhan pangan di Provinsi Banten sampai dengan bulan Desember dalam kondisi aman. Bahan pangan sampai Desember nanti itu insya Allah dalam kondisi aman. Mudah-mudahan Januari Februari pun itu masih kondisi aman. Dalam rangka memastikan ketersediaan pangan, pemerintah Provinsi Banten menyiapkan cadangan pangan sebanyak 214,99 ton beras dan akan menambah lagi sekitar 800 ton. Selain cadangan pangan, Dinas juga menyiapkan beras sebanyak 2.500-an ton yang dibeli menggunakan dana insentif daerah yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebagai perlindungan sosial. Pada tahun 2022 sebanyak 450 ton beras telah diberikan kepada masyarakat. Lalu pada tahun 2023 ini akan ada 2.139,17 ton beras yang akan diberikan kepada masyarakat. Sampai dengan Oktober lalu, beras sudah diberikan kepada 108.286 keluarga penerima manfaat. Sisanya akan diberikan kepada 102.000 keluarga penerima manfaat. Untuk memastikan keterjangkauan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten membuat gerakan pangan murah yang saat ini sudah terselenggara 93 kali di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Guna mengawasi kerawanan pangan, Dinas juga melakukan pemetaan daerah yang rawan pangan dengan menggunakan 9 parameter. Di antaranya adalah rasio konsumsi produksi, akses listrik, ketersediaan air bersih, kondisi tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Terkait kerawanan pangan, secara nasional Provinsi Banten masuk zona hijau atau prioritas 5 dan 6 yang artinya tahan pangan sedang dan tahan pangan tinggi. Peringkat ini mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya di mana ketahanan pangan Provinsi Banten masih di zona 3 dan 4 yang artinya rentan pangan rendah dan tahan pangan rendah. Dalam hal pemanfaatan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten memberikan sosialisasi hingga benih tanaman pangan kepada keluarga bahkan pondok pesantren. Dari program ini ada juga yang kemudian menjadi embrio lalu dikembangkan oleh Bank Indonesia sehingga saat ini pangan yang ditanam tidak hanya mencukupi kebutuhan sendiri, bahkan menjadi ladang ekonomi baru. Pemanfaatan pangan juga dilakukan dengan mengkampanyekan pangan B2SA atau pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada siswa-siswi sekolah. Sudah ada 4 sekolah dasar yang dijadikan sebagai proyek percontohan, yaitu SD Gowok, SD Lemah Abang Kasmen, SD Kelapa II, dan SD Cipocok Jaya. Kampanye pangan B2SA penting karena pelajar saat ini banyak yang mengkonsumsi makanan yang lebih banyak digoreng dan hanya satu jenis. Padahal dalam pemahaman isi piringku, pangan yang dimakan haruslah mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, juga buah-buahan. Sementara, untuk ketersediaan pangan khususnya padi, menurut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid S, pada tahun 2023 ini, produksi padi ditargetkan bisa mencapai 1.916.066 ton gabah kering giling. Namun karena ada cuaca panas ekstrim akibat fenomena El Nino, produksi padi meleset di angka 6-7%. Meski demikian, penurunan produksi padi itu tidak berimbas banyak pada ketahanan pangan. Karena itu, menurut Agus, Banten belum memerlukan tambahan beras dari daerah lain melalui skema kerjasama BUMD. Secara ketahanan pangan, angka ini tidak begitu berpengaruh terhadap kesediaan. Agus mengungkapkan, setiap tahun dibutuhkan 1.399.000 ton beras untuk kebutuhan 12 juta jiwa warga Provinsi Banten. Meski saat ini harga beras mengalami fluktuasi bahkan cenderung naik, namun persediaan masih aman karena masih ada. Saat ini Provinsi Banten sedang mencoba membudidaya padi jenis biosalin yang ditanam di air payau. Bila proyek ini berhasil, akan ada potensi 60.000 hektar lahan sawah di utara dan selatan Banten yang berpotensi ditanami padi jenis biosalin, sehingga akan lebih menambah jumlah produksi padi di Provinsi Banten di masa yang akan datang.